Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam sekejap mata, 23 tahun telah berlalu sejak Sue Ying memasuki Gunung Crimson Rock. Ada arus bawah bergelombang yang menyebar di seluruh dunia klan Xia saat mereka bersiap hari demi hari untuk saat perang akan dimulai. Sebuah kastil setengah lingkaran menjulang tinggi di dunia Oceanic Forest. Klan Xia sudah menduga bahwa beberapa trik yang direncanakan oleh Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar disembunyikan di sana, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Bagaimana itu? Apakah klan Wohai yang tamat itu setuju untuk menandatangani sumpah? Tengkorak ilusi Dewa Iblis Besar dimulai. Sudah, jawab sang penyihir dengan gigi terkatup. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang ini. Itu tidak cukup bahwa kami mengirim semua kepercayaan kami dari dunia ini kepada mereka, mereka sebenarnya meminta lebih banyak manfaat di atas itu. Rongga mata tengkorak ilusi itu samar-samar dinyalakan oleh api. Dia menggeram, klan Wohai ini adalah klan puncak dari Wave Feather Empire. Kuil Dewa Bumi dari dunia klan Xia adalah cabang dari mereka, dan iman yang mereka kumpulkan dinikmati oleh klan mereka. Kembali ketika aku bertarung dengan pria tua itu dari klan Wohai, aku pikir dia adalah dewa dunia tahap 2 yang bisa aku kalahkan. Ketika avatar dewanya datang untuk bertarung, aku bahkan tidak menganggap bahwa dia telah benar-benar mencapai tahap ketiga. Dia keluar sebagai pemenang pertempuran, dan aku, yang kalah. Tidak terlalu lama setelah itu aku mendengar dia telah menjadi dewa dunia tahap 3. Orang tua yang licik. Bagaimana mungkin dia tidak menetapkan harga yang besar pada saat yang sangat penting? Di dunia dewa, selain Istana Dewa Pertumpahan Darah, Pulau Temporal, dan Istana Dewa Segudang, yang paling kuat, ada juga beberapa organisasi yang sedikit lebih lemah. Kuil Dewa Bumi, sebenarnya, milik Kekaisaran Gelombang Bulu Dewa Dunia. Persiapan kita jauh lebih banyak kali ini. Dewa Iblis hebat. Kamu mungkin tidak bisa menang atas orang tua itu, tetapi untuk mengikatnya dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil. Selama kamu berhasil menciptakan lorong spasial, pasukan besar aku akan dapat membuat jalan mereka dari dunia fana lainnya. Pada saat itu, mereka dapat memiliki 1, 3, 5, atau berapapun avatar dewa, dan mereka masih tidak akan membuat perbedaan. Pria berjubah emas itu mencibir. Aku hanya takut avatar dewa tua itu bisa menembus lorong spasial dan langsung tiba saat momen penting membangun lorong spasial. Dia mungkin bisa menghancurkannya seperti itu. Dia memiliki keyakinan untuk bisa mengikatnya sejenak, tapi itu hanya kepercayaan, bukan kepastian. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berada di abis kegelapan yang jauh dan yang lain di dunia dewa, dan waktu yang lama telah berlalu sejak mereka bertarung terakhir kali. Dewa Iblis Besar mungkin agak membaik, tetapi pihak lain masih tahap ketiga dewa dunia. Apapun, mari kita berikan apa yang mereka minta. Itu masih dalam ruang lingkup kami yang dapat ditanggung. Klan Wohai juga takut kita berselisih dengan mereka. Avatar dewa mereka tidak akan memiliki kepastian untuk menang, dan mereka pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa darinya sementara juga kehilangan semua kepercayaan dari dunia klan Xia. Sebagian besar manfaat itu akan diberikan setelah perang, tengkorak Dewa Iblis Besar melanjutkan. Kita bisa menyelesaikan kesepakatan dengan klan Wohai klan Dewa Bumi. Tapi siapa yang tahu jika ada avatar dewa lainnya yang bersembunyi di dunia klan Xia? Ketika kami bertanya pada kuil temporal beberapa waktu yang lalu, kami menemukan bahwa hanya kuil Dewa Bumi yang memiliki avatar dewa yang tersembunyi di dalam dunia klan Xia, kata pria berjubah emas itu. Tidak cukup waktu berlalu sejak investigasi itu bagi seseorang untuk menyempurnakan tubuh berdaging avatar dewa. Aku harap tidak akan ada komplikasi, kata tengkorak Dewa Iblis Besar. Selama tidak ada dewa dunia lain yang menerobos masuk, perang ini haruslah urusan yang sederhana dan santai. Adapun klan Xia, bocah cilik itu, Dongbo Sueying saja mungkin dapat menyebabkan beberapa masalah, tetapi wilayahnya terlalu rendah. Begitu kita mulai membangun bagian itu, bahkan jika dia benar-benar merasakannya, pasukan besar kita akan sudah melewati bagian itu pada saat dia tiba. Bahkan Dongbo Sueying itu, kecuali dia telah menjadi dewa, tidak layak menjadi perhatian kita, pria berjubah emas itu menjawab dengan jujur.
Hanya 23 tahun yang lalu, dia masih hanya berada di puncak ranah panggung 2. Hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi dewa dalam waktu sesingkat itu. Tubuhku yang berdaging ini masih perlu 2 tahun lagi untuk matang. Dewa bertuah, apakah kita akan membasmi klan Xia? Tengkorak Dewa Iblis Besar bertanya. Lagi pula, akan agak merepotkan bagi kita untuk bertindak setelah perang meletus. Mereka semua dikelompokkan dalam Xia Capital sekarang, dan Transcendent yang telah kami tempatkan di sana dapat mulai bertindak kapan saja. Laki-laki berjubah emas dengan cepat menjawab, aku sudah lama menyelesaikan persiapan. Aku telah memperoleh sejumlah besar bahan dari kuil temporal dan menghabiskan cukup banyak upaya untuk meramu beberapa racun hex yang diangkut ke modal Xia oleh Transcendent Clan Base aku. Setelah aku memberi perintah, racun itu akan dilepaskan. Ki Transcendent dan kekuatan sihir setiap Transcendent di Xia Capital akan terpengaruh lama. Adapun manusia, mereka semua akan langsung mati setelah bersentuhan dengan racun. Tanpa ki atau kekuatan sihir, bahkan jika mereka masih akan dapat mengoperasikan energi dunia, mereka bisa lagi menggunakan senjata dewa. Harta ruang dewa ini dari Istana Infernal tidak akan lagi dapat digunakan, jadi kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Pria berjubah emas bertepi dengan kepercayaan diri. Hebat, benar-benar cocok dengan seseorang yang menyebut dirinya sendiri dewa penyihir. Dewa Iblis Besar tersenyum. Penggunaan racun hex awalnya dianggap taktik yang sangat menyeramkan. Berada di sekitar seorang kultivator yang berspesialisasi dalam racun hex akan membuat seseorang dalam keadaan siaga penuh. Apakah para dewa leluhur dari klan Xia tidak memikirkan hal ini? Apakah mereka belum memiliki tindakan pencegahan untuk situasi seperti itu? Dewa Iblis Besar bertanya. Jangan khawatir, lagi pula, aku adalah Tuhan dunia fana. Bahkan jika mereka memang merencanakan ini, apakah aku mungkin tidak bisa mengalahkan beberapa dewa? Dewa penyihir mencibir. Aku bahkan belum pernah melihat klan Xia sebagai lawanku. Mereka akan tersingkir hanya dalam 2 atau 3 langkah. Bahkan jika Dongbo Suiying mungkin terbukti sedikit merepotkan, dia masih akan menjadi masalah kecil paling banyak. Kamu hanya duduk dan menikmati pertunjukan. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Baiklah, aku menantikannya. Tengkorak Dewa Iblis Besar mengungkapkan senyum. Ibu kota Xia dari dunia infernal dipenuhi orang. Bahkan Scarlet Cloud Mountain World serta ruang-ruang lain di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang dari klan Xia. Sedangkan untuk Transcendent, kebanyakan dari mereka tinggal di Istana Infernal. Sangat sedikit orang yang memiliki rumah sendiri di luar. Di dalam ruang kultivasi, di salah satu halaman Istana Infernal, ada penyihir realem langit biasa di tengah penelitiannya. Ada banyak botol dan vas yang diletakkan di sampingnya. Transcendent ini berfokus pada penelitiannya tiba-tiba tetapi dengan santai mengeluarkan botol hitam yang tampak biasa dari tumpukan di sampingnya. Setelah melepas sumbat itu, dia menuangkan cairan itu ke piring batu geokristal di depannya. Gelombang. Dan cairan hijau tak berbau keluar dari botol hitam dan menyebar tanpa suara. Ketika gumpalan gas ini memasuki tubuh penyihir Transcendent itu, ia segera meresap ke sumber magis tubuhnya, dan, untuk sesaat, ia benar-benar tidak dapat mengendalikan kekuatan sihirnya. Namun, penyihir Transcendent ini tetap tenang seperti sebelumnya. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa cairan itu sebenarnya adalah racun hex. Dewa bertuah yang agung sendiri telah memintanya untuk membawanya masuk. Dia adalah seorang penyihir yang transenden. Dia pada awalnya adalah binatang buas, tetapi dia telah dianugerahi dengan tubuh berdaging manusia oleh tetua Aolan untuk bersembunyi di klan Xia. Dia bahkan telah berkultivasi sebagai transenden dan menjalani kehidupan yang sangat alami sebagai penyihir realem langit biasa. Kali ini, dengan begitu banyak transenden berkumpul di ibu kota Xia, ia secara alami mengikuti perintah yang diberikan dari atas dan juga pindah ke sana. Gelombang gas tanpa suara dan tidak berbau dilepaskan ke udara dan segera keluar dari rumah sebelum menyebar lebih jauh keluar. Transenden yang terkena racun hex ini tidak lagi bisa menggunakan ki atau kekuatan sihir mereka. Tubuh seorang transenden masih bisa menanggung racun, tetapi setiap manusia akan langsung mati. Ketika penyihir transenden terus menyebarkan racun, sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia melihat ke depan.
menantikan hari umat manusia dimusnahkan dan klan Bes menguasai seluruh dunia klan Xia. Dia telah menyembunyikan dirinya di dunia klan Xia untuk waktu yang lama tepat untuk menunggu hari ini. Ruang halaman tiba-tiba membeku di samping gas yang semula menyebar ke sekeliling dari ruangan yang sunyi. Tidak ada yang bisa bergerak lebih lama. Corak penyihir transenden di dalam ruangan yang diam itu tiba-tiba berubah. Begitu dia merasakan perubahan di ruang sekitarnya, dia meraih botol hitam dan segera mendorong membuka pintu batu untuk mengisi daya di luar. Banyak sosok yang terlihat terbang dari kejauhan dengan menerobos ruang. Di kepala mereka adalah avatar Magic Palace Head Chen. Berhenti, kepala istana Chen dengan marah meraung. Wajah penyihir transenden yang baru saja bergegas keluar adalah jahat. Tanpa peringatan, dia membuang botol hitam itu. Namun, begitu dia melakukannya, botol itu tetap menempel di udara. Peng! Sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit untuk menabrak langsung ke penyihir transenden. Pukulan itu menyebabkan dia batuk darah dan jatuh ke lantai. Mage Jiang Sui, aku tidak akan berpikir kamu benar-benar pengkhianat. Kepala Istana Chen dan 5 tokoh lainnya berhenti di udara. Kepala Istana Chen mengirim pandangan dingin ke arah penyihir transenden. Kamu benar-benar berpikir bahwa sedikit racun heks ini akan berhasil merusak Xia Clan aku? Pengkhianat? Aku bukan pengkhianat. Jiang Sui menunjukkan ekspresi sengit saat ia merangkak turun dari tanah. Dengan seringai berdarah, ia dengan rendah melantunkan, aku selalu berada di sisi binatang buas, aku terlahir sebagai musuh abadi klan Xia kamu. Wajar kalau aku mencoba membunuhmu. Itu benar-benar akan membantu kamu, yang akan dianggap pengkhianatan klan aku. Satu-satunya penyesalan aku adalah aku gagal. Bawa dia pergi, perintah kepala istana Chen. Hahaha, kamu benar-benar berharap untuk mengambil rahasia dari mayatku? Terus bermimpi, penyihir transenden mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya tiba-tiba memutar dan mengembang. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menjadi burung besar berwarna biru gelap. Cakarnya tajam, dan bulunya yang biru gelap mengkilap. Teriakannya, aku adalah binatang buas. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah berani menunjukkan penampilan aku yang sebenarnya. Tetapi aku tidak lagi memiliki keraguan seperti itu, haha. Dengan kata-kata terakhir itu, Peng, burung besar berwarna biru gelap itu langsung meledak. Kepala istana Chen dan kelima sosok itu dengan dingin melihat ke bawah dari udara. Klan Bes, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ada dua faksi mata-mata dan pengkhianat klan Xia. Satu adalah kelompok Dewa Iblis, dan yang lainnya terdiri dari anggota klan Bes. Bagaimanapun, kelompok Dewa Iblis adalah semua manusia. Klan Bes bukan jenis orang yang bergerak dan kemudian berhenti, semua tindakan mereka sangat sengit. Di dalam dunia hutan kelautan, aku memang mengatakan bahwa nenek moyang dewa klan Xia pasti akan mempertimbangkan racun heks kamu dan berjaga-jaga untuk itu. Tengkorak dewa iblis besar ilusi tersenyum. Begitu mereka membekukan ruang, racun heksingmu tidak bisa lagi ditransmisikan, dan gerakanmu menjadi tidak berguna. Meski begitu, cukup mengesankan bahwa mereka dapat menemukan racun heks segera setelah pertama kali dirilis. Mereka sangat siap. Sudah dipersiapkan dengan baik. Dewa bertua berjubah emas tertawa dingin. Apakah aku tidak mengatakan itu? Dalam hal taktik, tidak mungkin mereka bisa mengecohku. Aku punya satu hadiah istimewa yang disiapkan untuk mereka selain racun heks. Hadiah? Gambar tengkorak dewa iblis besar mengkhianati keterkejutannya. Memang, itu adalah hadiah bernilai 100.000 kristal dewa. Dewa bertua berjubah emas menunjukkan senyum pahit. Aku sebenarnya hanya menghabiskan 1.000 kristal dewa untuk membeli mainan ini, tetapi biaya transportasi yang diminta oleh kuil temporal adalah 100.000 kristal dewa. Mereka benar-benar kejam. Aku awalnya tidak berencana untuk menggunakannya, tetapi karena skema heks-heksa gagal, sepertinya aku harus menggunakan metode brute force. Aku yakin istana infernal mereka tidak bisa menekan harta ini. Bagaimanapun, itu saja jauh lebih mahal daripada seluruh istana mereka. Apa harta itu? Tanya tengkorak dewa iblis besar. Dewa petir, itu adalah dewa petir dari kelas pemusnah iblis. Pria berjubah emas itu sekali lagi menunjukkan senyum dinginnya. Tengkorak dewa iblis besar tampak sangat terkejut.
God Thunderfire merujuk pada item yang dikembangkan oleh penyihir untuk digunakan selama perang. Itu adalah senjata yang sangat menakutkan. Ledakannya bahkan tidak akan membedakan antara musuh dan sekutu, semua yang ada di jalurnya akan dihancurkan. Kembali di dunia dewa, banyak pembudidaya berfokus pada penelitian God Thunderfire untuk seluruh hidup mereka, menghasilkan banyak versi ramuan misterius, masing-masing versi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, beberapa orang akhirnya akan menemukan tembok dalam kultivasi mereka, sehingga tidak mungkin untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa meningkatkan kecakapan pertempuran mereka melalui kekuatan eksternal. Racun heks, obat-obatan, serangga, binatang buas, senjata perang, dan semacamnya dianggap sebagai jalur samping penanaman. Tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Sebagai contoh, ada orang-orang di dunia dewa yang membudidayakan jalur serangga dan binatang buas yang memiliki status yang sebanding dengan keberadaan yang kuat. Namun, banyak dari mereka memiliki kekuatan pribadi yang agak rendah, dan setelah hidup terlalu lama, kejiwaan mereka jatuh dalam kegilaan, menyebabkan mereka memenuhi tujuan mereka. Dewa petir dari tingkat pemusnahan iblis setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya alam dewa puncak, seru tengkorak dewa iblis besar. Jika itu meledak di dalam ibu kota klan Xia, bahkan jika harta dewa istana infernal mencoba untuk bereaksi, mereka masih tidak berdaya untuk melakukan apapun. Di bawah kekuatan penyapu itu, aku khawatir tidak hanya manusia, tetapi bahkan sebagian besar transenden di dalam ibu kota klan Xia semuanya akan mati dengan kekerasan. Jika racun heks adalah metode lunak, maka God Thunderfire ini adalah kebalikannya. Aku ingin melihat bagaimana mereka mempertahankan diri dari itu. Aku telah menggunakan 100.000 kristal dewa untuk mengirim mereka ke kematian mereka. Mereka harus puas dengan pemikiran itu. Demi kemenangan ini, dewa penyihir rela melakukan beberapa pengorbanan. Di dalam ibu kota klan Xia, seorang transenden perempuan terbang melewati istana infernal di udara. Jumlah transenden klan binatang yang menyusup ke klan Xia dapat dihitung dengan jari tangan seseorang, tetapi dia tetap salah satu dari mereka. Apakah itu akan digunakan sekarang? Transenden perempuan ini adalah orang yang dipilih untuk membawa Dewa Guntur. Nyatanya, dia melakukannya dengan sangat senang dan memintanya atas kemauannya sendiri. Dia tidak takut mati sedikit pun. Manusia dari klan Xia, sekarang saatnya bagimu untuk mati. Dengan kamu pergi, klan base kami akan benar-benar berkembang. Tidak akan pernah lagi kita harus bersembunyi di kiri dan kanan, tidak akan pernah lagi kami diburu olehmu. Wanita transenden tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebagai tanggapan, bola perak tiba-tiba muncul di udara. Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan kemudian meledak ketika bola perak mulai berkedip warna merah tua. Hong! Tanpa peringatan, ledakan yang tak terbayangkan dan menakutkan pun terjadi. Sinar merah dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke segala arah. Transenden perempuan yang sebelumnya bersembunyi di dekatnya segera tersapu oleh ledakan dan dimusnahkan. Kekuatan seperti itu hanya bisa dilepaskan oleh ahli ranah Dewa Puncak. Meskipun menyebar ke segala arah, tetap saja sangat kuat, bahkan ruang pun hancur saat dilewati. Pada saat itu, lantai lapangan umum di Istana Infernal mulai hancur dan berubah menjadi debu. Ini. Beberapa transenden terbang di kejauhan, serta banyak orang di ibu kota klan Xia, semua menyaksikan bola cahaya yang sangat besar di udara dari kejauhan. Weng! Tiba-tiba, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dalam ruang yang mengelilingi bola cahaya yang sangat besar, menyelimutinya dari segala arah. Sementara bola cahaya masih melepaskan kekuatan ledakannya, itu sebenarnya sedang ditekan hingga area hanya 10 meter. Kekuatan ini di puncak ranah dewa. Sebenarnya sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan inkorporeal ini, yang mengubah dan membuangnya tanpa istirahat. Dalam waktu kurang dari 1 detik penuh, kekuatan inkorporeal tiba-tiba terlipat, dan bola cahaya akhirnya padam. Di dalam ruang tersembunyi yang terletak di kedalaman Istana Infernal. Dengan jubah hitam, kepala Istana Chen mengambil kendali atas situasi saat ini. God Thunderfire terdeteksi. Dewa Thunderfire yang memusnahkan iblis berhasil mengambil kendali. Daya ditransfer dan tersebar melalui dunia klan Xia. Transfer selesai.
Begitu dia mendengar suara yang ditransmisikan oleh roh harta karun, kepala istana berjubah hitam tidak bisa menahan napas. Di permukaan, istana infernal saat ini tidak berubah. Namun pada kenyataannya, peralatannya telah sangat ditingkatkan pada waktu sebelumnya. Ini semua dengan bantuan Sui Ying, dibantu oleh Jing Qiyu yang mengirim harta karun itu. Dari saat ia menjadi murid kehormatan, Sui Ying mulai mengirim harta untuk menyelesaikan penguatan pertama dunia infernal. Setelah dia menjadi murid batiniah, dan setelah berdiskusi dengan dua murid seniornya, dia sekali lagi memperkuat dunia infernal menggunakan harta bernilai 200.000 kristal dewa. Di Crimson Dust Island. Racun Hex, dewa pemadam iblis kelas pemadam iblis? Sui Ying baru saja menerima informasi itu. Ya, Jing Qiyu menunjukkan ekspresi cemas. Dewa penyihir sudah mulai bergerak. Keduanya yang bertindak adalah anggota klan Bes yang menyusup ke klan Xia kita sebagai mata-mata. Mereka bahkan belum mulai membuat lorong spasial yang stabil, namun mereka sudah bertindak langsung terhadap klan. Sui Ying mengerutkan kening. Dia bahkan tidak sedikit khawatir tentang keselamatan dunia infernal. Setelah bala bantuan sebelumnya dilakukan sesuai dengan kata-kata dua murid seniornya, dunia infernal sudah menjadi sangat stabil. Bahkan jika senjata perang dewa penyihir yang tak terhitung jumlahnya akan digunakan dari dunia klan Xia, mereka masih akan merasa sangat mustahil untuk masuk ke dunia infernal. Mereka bisa lunak, keras, atau jenis gerakan lainnya, tidak ada bedanya. Dunia infernal telah lama menjadi sangat stabil. Aku kira mereka ingin pertama-tama menyapu Xia klan kami, kata Jing Qiyu. Sui Ying dengan dingin menjawab, pertama Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.